Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Faqala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Mabad Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur sanjung semata-mata bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Kita diberikan nikmat umur yang panjang, nikmat panjang kesempatan untuk memperbaiki diri, baik dengan beristighfar, bertaubat, memohon ampun kepada Allah, kemudian dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan dan meningkatkan ketakwaan. Semoga Allah benar-benar menghapuskan dosa kita, menerima segala ketaatan kita, dan meridhai kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabat dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang kelak bisa bersamai beliau di Jannatul Firdaus. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita adalah hari terakhir, Jumat terakhir di tahun 1443 Hijriah. Nanti maghrib kita sudah tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah. Banyak orang yang berharap, banyak orang yang punya keyakinan bahwa hidup ini sengsaranya atau kebahagiaannya bergantung tahun. Ini adalah keyakinan yang batil. Tahun kapanpun tidak bisa merubah keadaan. Hari ini, kemarin, esok itu gak bisa merubah apa-apa. Tapi yang bisa merubah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan perubahan itu Allah kehendaki kalau apa? Kalau kita juga mau mengikuti faktor-faktor yang menyebabkan Allah memberikan perubahan kepada kita semuanya. Meskipun kita punya nasib, ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah tahu takdir kita seperti apa. Makanya Allah mengatakan di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa-apa yang ada pada satu kaum, berupa kebaikan atau berupa nikmat. Jadi kita kan pengennya nikmat kita semakin berlimpah, gimana? Nah, kebaikan kita semakin bertambah. Nah, yang jelas kita pengen hidup kita lebih sejahtera. Meskipun hidup ini nggak lama, pengen kita hidup ini lebih baik. Tapi jangan kita hanya mikir cuma baik sejahtera di dunia saja. Karena kita ini tidak bisa memastikan dunia. Yang pasti itu adalah akhirat nanti. Dunia itu gak dapat dipastikan. Kadang orang gersulo, jare Pak Ustadz yang kowe sholat rezekine jare lancar.
Aku sholat ya panggah. Nah, saya lancar buang hajat aja. Gitu. Tapi rezekinya orang lancar. Jadi Pak Ustadz, kalau tahajudnya sregep, katanya hidupnya semakin melimpah ruah kebahagiaannya. Aku ya biasa-biasa Pak. Salat ini kewajiban dari Allah atas kita semuanya sebagai ucapan syukur kepada Allah dan juga ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang ada yang Allah berikan dari salat itu janji-janji yang banyak. Tapi yang jelas dunia ini apapun cuma ujian. Kita diberi nikmat ya diuji, diberi cobaan juga diuji. Nah, tapi yang jelas di dalam hidupan ada sunatullah. Itu untuk kebahagiaan dunia kita dan kebahagiaan akhirat kita. Kalau kita kemudian melakukan satu ketaatan kok belum merasakan seperti apa yang dijanjikan oleh Allah, yang salah bukan Allah. Mungkin ada yang error dalam kegiatan kita. Gitu. Di ono sing error dalam ketaatan kita. Makanya Allah tidak akan merubah keadaan apa yang kepada kita. Kata Imam As-Sa'di, min ni'mah. Pertama, merubah nikmat-nikmat yang kita pengennya nikmat itu semakin banyak, semakin terasa. Kayak degi mangan rambak itu kroso asine apa ora, kroso gurih apa ora. Nah, ilatmu bermasalah ya asin ora kroso asin. Gitu kan? Kalau tenggorokanmu bermasalah ya ora iso ngrasakne gurih kan gitu. Jadi yang bermasalah itu apanya? Nah, kemudian wal ihsan dan kebaikan-kebaikan kita. Kita ini kan diperintah untuk berbuat lebih baik. Neng kadang-kadang ngopo dia tuh minta sing apik kok rasane kok abot. Gimana? Rencana besok Jumat terakhir saya mau mengawali ibadah di hari Jumat lebih awal. Ini orang kelakon. Aku arep tahajud mulai jam 1. Jam 5 rong tangi. Aku mulai besok pengajian arep melek. Nek pas mangan rambak. Ngobare turu meneh. Kayak gitu. Tapi kita enggak meningkat. Kita pengen ihsan kita, kebaikan kita, ya kan? Ihsan itu kalau didefinisikan kan anta budallah ka'annaka tarah. Engkau tuh beribadah kepada Allah seakan-akan kau bisa melihatnya, sehingga bisa merasakan khusyuk. Nah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak bisa merasakan itu, maka yakinlah Allah itu melihat kamu. Salat itu ben rasane khusyuk, rumangsa dipirsani Gusti Allah. Ning kok ya jebule anggere wis takbiratul ihram. Nah, pikirannya mulai mubeng-mubeng. Iki nggo blonjo apa? Pare apa? Apa terong? Aku wingi tuku pare sekilo kabeh kok pahit. Gitu kan. Tuku lembos perapat tok pedes kabeh. Nah, kita kemudian mikir macam-macam. Urung mikir masalah anak muncul, masalah bojo muncul, nganti muslimin ora betah bojone rewel akhirnya ditembak. Akhirnya bunuh diri dewi. Nah, macam-macam. Kenapa seperti ini? Nah, inilah kebaikan kita. Kemudian juga kebahagiaan hidup, kesejahteraan hidup kita ingin merubah. Kalian merubah nasib kepada yang lebih baik. Nah, apa kata Allah? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga si hamba tadi itu, nah, itu merubah keadaan mereka. Bi ayyan takilu minal iman ila kufur. Bagaimana dia akan merubah kalau kesengsaraan disebabkan kekufuran-kekufuran kita dan kebaikan karena keimanan kita? Ya kembali awake iku ora bakal mundak pangkat, mundak derajat, mundak kamulyane nek mboten ngrubah perkara-perkara sing nyebabke ilang apa sing dikarepke. Pamila perubahan dimulai dari apa? Iman. Dan awake niku nek pengen lebih baik tentunya iman kita lebih kita tingkatkan. Sak sengsarane kaya ngapa wong sing nyawang, nek ade niku iman ora ketok sengsara.
Sake ya wong kuwi ya. Yo alah. Wis tuwa cek usaha dhewe. Nah, itu orang karan dhek iku arah dhek iku merasa ngerasa yo sing ade malah sing mesake. Neng dhek itu bahagia. Kenapa? Dia masih merasa alhamdulillah aku tekan tua seiso gayuh apa namanya harapan-harapan. Sampai tua pun masih bisa memanfaatkan hidup. Nek wong wis tuwa mung tengok-tengok karo ngeces. Tapi ki nek wong tuwa kaya se iso dodol pecel, tangane nganti buyuten. Nah, si iso nyangoni putune. Si iso nyukur 70 tahun. Ini berarti masih alhamdulillah. Itu orang karuan ada nyawang rekoso yang bersangkutan itu rekoso, bahkan dia menikmati hidupnya. Bahagia. Makanya kembali pada iman. Orang itu nek imane kuat. Wong liya nyawang ora ngepenake, gitu kan? Makanya sakjana urip mang sinawang. Wong sugih jebul akeh hutang. Nah, wong sugih aja ngantek lali ambek Tuhan. Yen sombong tak keplak sisan. Lagune sapa iki? Gawe iki. Lagune Cina. Ah inilah. Nah gitu. Makanya urip memang silawang. Semua kembali pada iman. Kalau kita punya iman, nah, yang meningkat. Makanya kan al-imanu yazidu wa yang iman itu meningkat dan berkurang. Kalau kita imannya bertambah, keyakinan kita akan sesuatu juga akan berubah. Semula wong era pati sabar dadi sabar. Semula wong era tahu tawakal dadi tawakal. Semula tidak pernah percaya diri akhirnya jadi percaya diri. Semula enggak punya kepasrahan diri jadi pasrah, tenang uripe. Nah, dengan tingkatan iman yang bertambah, maka akan menjadikan seorang itu menjadi apa? Menjadi selalu lego, ngelenggono. Nah, dan ia yakin ora bakal mati. Nah, nek memang dek urung wayahe mati. Wong ora bakal kehilangan rezeki nek jek urip dengan iman. Hanya ketika kita meningkatkan iman akan lebih baik. Ora taune sing ngerubah. Tapi iman kita akan menyebabkan perubahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita harus melihat kekufuran-kekufuran kita harus dihilangkan. Gitu loh. Tanaman itu subur sebabnya okeh pupuk yang berfungsi. Enggak subur karena banyak faktor yang menyebabkan enggak tumbuhnya tanaman ini. Wong nandur pari kok mesti tandur, kok mesti tukul suket. Ya suketnya dilangi. Watun dipupuk. Tapi ketika kita tidak memupuk dan tidak menyiangi, nah, imannya ra dipupuk, anggar sinau mesti ngantuk. Gitu kan. Tanamannya ora disiangi, ora dilangi kotorane. Hidup kita tidak selalu berusaha untuk bermemohon ampun, beristighfar pada Allah. Akhirnya kita tidak bisa menambah kebaikan sama sekali. Ketika kita memupuk tanaman yang ora disiangi, sing lemu sukete. Nah, ane wong iku nek imane ditambah dalam arti yaitu meningkatkan pemupukan pada iman dan menghilangkan kekufuran pada diri kita, maka akan bertambahlah kebaikan-kebaikan kita. Yang kedua apa? Ketaatan. Wa may yuti'illah wa rasulahu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya dan benar-benar wa yata'adda hududahu dan menjaga betul aturan Allah Subhanahu wa taala dengan baik, maka dia akan menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah. Ampunan berarti apa? Penyebab penghalang rezekinya. Dosa-dosa itu kan menyebabkan rezekinya jadi terhalang. Meskipun ya ana wong itu turut dina mung dolan, mung turut komplekan, turut kafe-kafe rezekine ora tau. Dot ya ana kuwi jenenge istidrat. Pengajian ngantuk rezekine oke. Yes, ya.
Kaya ngono kuwi. Masa ben pengajian nek mesti ngantuk sebab apa? Dirubah. Nah, upamane aja terus kabeh merasa wah kurang ngaji hari ngarani aku ngono ora. Gitu. Jadi sekali lagi kita rubah ketaatan kita. Nah, ketaatan itu adalah suatu ketakwaan. Maka hidup ini kan kontakwa. Nah, Ustadz mengatakan, adik ora kok kudu mendina kudu maca Qur'an ora. Mendina kudu duha. Wah, bengi tahajude pol. Duhane pol, maca Qur'ane one day one juz. Ning karo bojone galake minta ampun ora kanggo. Sing marang muslimin stres kuwi. Ya, no. Jadi kita itu enggak semata-mata beribadah ketaatan enggak semata, tapi apa? Ibadah itu ketakwaan. Apa sing awake dilakoni, wah tahajude sregep gitu. Tuhane sregep. Maca Quran sregep iku kudune mempengaruhi kehidupannya, jadi lebih orang kudune sabar, santun. Tahajud bathuke nganti rengek gualake ya Allah. Wujud jiar. Anak juotosi, pitik nanti dipecet, nanti giepeng mati. Nah, ini belum termasuk takwa. Makanya uang itu semakin, kan, dikatakan menunjukkan perubahan ketika takwanya bertambah. Umar bin Khattab itu, jalan-jalan di kota Madinah, eneng manuk ditencang bulah, purke tarik meneh, dituku diculke. Mana manuk sing dikurungi culno kabeh, kaya ngono. Ya ora ngono maksude iki. Oh, dingone sing duwe nesu. Maksudnya apa? Kasih sayang ditingkatkan. Bagaimana kita ini hanya kepada manusia. Karo manuke sayang karo bojone kudune aja mung sayang karo manuke dhewe wae. Nah, neng karo tangga teparone ya kudu sayang, dulure kerabate sayang. Itu namanya itu kebaikan yang pertama. Takwa itulah yang akan mendapatkan perubahan-perubahan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah kalau orang bertakwa apa? Allah jadikan perubahan. Insya Allah dengan takwa itu kita akan mendapatkan perubahan dari keburukan menjadi kebaikan. Kebaikan meningkat menjadi keberkahan. Keberkahan meningkat lagi menjadi kemuliaan-kemuliaan. Kita tingkatkan. Pelawang niku insyaallah akan mendapatkan banyak perubahan ketika dia meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa? Meningkatkan kemanfaatannya. Di ketakwaan kita jaga. Kita ingatkan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu menungso sing wis iso gawe manfaat nggih wong liya. Jadi urip itu ditonton manfaatnya. Apa pertama? Manfaat ya omongane paling tidak. Omongane ora nyilakakne wong liya. Apa nek omongan nyilakakne wong liya? Eneng ora? Eneng. Anu wae, bojomu sing cerewet iki golekne godhong kecubung wae. Lah ya kan muslimin aja ngono tau pertama ya. Nah, dikake racikan tenceman kecubung. Neng muslimin kan ngombeke rawani. Nah, ya toh. Ini satu contoh begitu. Itu namanya memberi advice yang tidak baik. Memberi petunjuk yang nyilakake. Aku posisi kok ra mundak-mundak, nasib ora padak-padak. Anu kowe kungku menyang pengging kowe. Lah itu manfaat ora perkataan itu. Nah, nek ora ngono kowe turu nang kuburan. Ono kuburan balaan ngono. Nah. Engko turun kono 7 dina 7 bengi. Nah, wes. Ana nek nasib sing berubah. Nah, macam-macam orang itu. Nah,
Kalau advice-nya itu meningkatkan keimanan, nasihatnya meningkatkan ketakwaan, menambah kepercayaan diri, itu berarti perkataan yang baik. Faman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang berkata da'a ilallah. Perkataan itu mengajak orang untuk beriman kepada Allah, takut kepada Allah. Wa amila shalihan, dan mengajak beramal saleh. Contohnya engko bengi wis tanggal 1 Setu tanggal 1 Muharram. Berarti Setu ning ngarep wis tanggal 9. Nah, berarti 9 Muharram itu jatuh pada tanggal 9. 9-nya apa? Ahad. Ahad kedua bulan Agustus, Ahad, Senin, Selasa. Ibnu Qayyim itu perpuasa terbaik mengatakan 3 hari, 9, 10, 11. Nah, ini enaknya mau dibubarke. Enaknya kita ragu-ragu mau ora banter nih. Enaknya ora iki. Nah, buka bersama. Kemudian biasanya kita ada yatim piatu, karena kita punya kerja yang belum selesai, kita adakan lelang amal. Lelang amal itu kan tembok yang ngarep kan sambruk kabeh. Asune mlebu kabeh. Ora ndang di rampungke. Nah kan nanti kita tidak adakan acara yatim piatu, tapi jenengan nggawa sangu sing akeh sing iso nggih tuku semen karo wesi. Selama 3 hari itu kita berlomba-lomba. Engko tak cepaki dus itu kan. Ubengke. Wah, ra mangkat aku. Betul. Nah. Ini buka bersama 3 hari. Tanggal 9, 10, 11. Nah, ya sing paling aman ya 100. Paling aman 100. Ya dene kurang ya golek. Nah ini. Itu. Lah 120. Terus 20. Engko nek tura gawa mulih. Nek kurang kula dhewe ana ta niku. Nah. Jadi inanya lelang amal. Itu jenenge manfaat. Uripe dhewe itu memberi manfaat. Wa amila salihan, dan beramal yang saleh. Yang jelas monggo. Nanti saya 1 hari. Tanggal piro? Tanggal 9. Nah, sik dhewe ra apa-apa. Nah, liyane monggo. Kemudian nanti arep nggawa apa monggo, arep nggawa terong, nggawa tewel, nek manteng aja entah. Mas Pulo Pak Kandar kurang siji sapa? Para Pak Suryo wis beres. Engko liyane nggawa tambahan dhewe-dhewe. Ya. Yang jelas untuk bento ya. Ini kan. Bento apa panganan mareki maksudnya. Sing mareki wis ana kabeh. Nah, sing ora ngono wedange senengke, pastele, bergedele. Buahe manggo dhewe. Insyaallah beres, nanti kita mulai tanggal 9 diadakan sebagaimana pengajian. Kemudian bawalah gitu kan meteran karo sebanyak-banyaknya. Kita tidak mengadakan yatim piatu, tapi kita punya proyek lelang amal. Nah, lelang amal dengan lumpuke selama 3 dina niku jenengan untuk rezeki. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Surat apa niku? Yasin, parti waca kelingan. Waja'a, maka datanglah min aqsal madinati, dari ujung kota, rajulun, seorang laki-laki,
Jenenge sapa? Nek buka tafsir namanya Habib Ibnu Najjar. Pak Habib iki kancane Mas Sahid niku. Si ora kae. Nang Mekah apa nang Ponorogo? Nah, nang Mekah kono iki. Pak Habib ini apa? Tukang kayu. Kalau dia bekerja 1 hari itu, maka separuhnya untuk sedekah. Jadi latihan mani latihan. Latih sok tanggal 9 kuwi nyambut gawe separuh tinggi sedekah. Mani ra kira-kira. Mikir. Nek ra entuk ya wis, ora entuk ya wis. Niru gitu kan. Ya, ketika kita bekerja itu apa? Habib bin Najjar itu separuh kerjanya hari itu dapatnya berapa disedekahke. Ora mung hari itu tok, bahkan tiap hari. Ada tantangan gitu. Atau bahkan ada orang berani ngatan pun kula insyaallah tanggal 19 11 kula hasil kula nyambut gas dina kula sedekahke. Sampai 3 dina wah wis stop. Bin Markotop bin Tobe. Nah, wal mantabe. Nah itulah contoh. Ini Habib bin Najjar itu tukang kayu, dia mikuli kayu saka alas didol neng pasar entuke pira separuh disoda. Oh. Ini jenenge Habib bin Najjar. Jenenge tadi disebutkan dengan apa orang disebut dalam Quran tadi. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Qala dia berkata, ya kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah rasul-rasul itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak memintamu upah. Justru malah kamu diupah. Dan dia adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita meniru kebaikan orang. Adik ora apa-apa, nek niru kebaikan orang itu yo ketika turun ayat 92 surah Ali Imran itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim. 3 orang yang luar biasa. Pertama siapa? Abu Talha langsung menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, kula nu gadah kebun-kebun yang banyak. 1, 2, 3, 4, 5 sampai sekian. Sing paling kula tresnani, kan ayatnya mengatakan, kamu tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sampai kamu itu menginfakkan sebagian daripada harta yang kamu cintai. Dan kau sebagian yang kau cintai itu kamu berikan jalan Allah, Allah akan memberi balasan yang banyak pada kalian. Abu Talha datang pada Nabi Rasulullah, bondo kula sing paling kula tesani niku nggih punika bondo awujud kebun kurma sing wonten ngajeng Masjid Nabawi. Neng ngajenge enten sumure jenenge sumur Bayruha. Disebut namanya kebun Bayruha karena ada sumurnya Bayruha. Nabi yang sering mampir situ ngambil airnya karena seger banget banyune. Nah, itu milik Abu Talha. Abu Talha niku wonge gadah pirang-pirang kebun. Yang paling dicintai itu diberikan pada Nabi. Duh kanjeng Nabi, kula aturaken panjenengan, jenengan pergunakan menurut napa sing Allah perintahke. Langsung jawab Nabi, Abu Talha, kebun iki tak tampa ning kekno dulur-dulurmu sing butuh. Maka diberikanlah pada kerabatnya, ponakannya dan sebagainya, sehingga kabeh ponakane kerabate mau kebahagiaan. Nah, kenapa? Sedekah yang terbaik itu untuk kerabatnya. Akhirnya diberikan pada kerabatnya, dan kerabatnya pun akhirnya pun satu ketika menginfakkan kepada masjid. Akhirnya saya jadi masjid kabeh. Nah, Abu Talha. Awake dhewe nek dompet isine abang, biru, karo rada ijo, karo rada coklat, sing dijukuk sing ndi? Akhirnya pasukan berani mati. Kawan kolok berani mati. Jadi gawa kuwi. Pasukan berani mati. Wong ngajak saya sampaikan kan kemarin tuh. Ngamal itu dasarnya keikhlasan apa kekuatan?
Makanya jangan bawa duit 100 juta tetap ikhlasnya 1000 golok terus ini. Soalnya kan jangan ikhlas terus, ikhlasnya mung 1000 golok terus. Nah, makanya orang berubah. Kamu tuh jangan cuma ikhlas tapi juga kamu itu dan kekuatanmu. Nek kowe ngamal dasare mung ikhlas, kapan kuwate? Mundak saka golok. Kudune ya maju tak gentar ngono kudune. Kudune ngono. Mosok kan biar manggah golok wae. Nah, golok maut. Kapan mundak-mundak gitu loh. Nah, kemudian datang lagi Abu Bakar datang lagi Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, kebun-kebun saya itu enggak ada yang sebagus kebun saya di Khaybar. Saya infakkan ya Rasulullah untuk panjenengan. Kata Rasulullah, Umar, ngene wae, iki nek tok serahke aku, iso malah ke rumah ki rawuh. Sing ngurusi ora iso, ora ono. Ngene, Mar, tanemane lan tanahe tahan, tetep nggonmu. Ning asile wae tok sedekahke. Nah, pamane ade iki duwe tanduran pelem aja. Wah, peleme 5. Sing siji sing wae paling akeh kuwi sedekahno. Wah, sedekah terus apa kembange gogrok. Gitu loh. Jadi sedekahno itu namanya habisil asla wasabilis samar. Wasabilis samrah. Jadi kamu tangan pokoknya, pohonnya kamu tetap milikmu, tanah milikmu, neng asile sedekahno. Sapa sing duwe kos-kosan itu kan. Payune bulan niki sedekah. Kemarin di Bernayu itu ada sing kosan. Pripun Pak? Mana di kos-kosan 10 plong gitu kan. Nah, sing loro ngenen sedekah. Saya itu masih takjub dengan ibu-ibu yang sok bagi makanan yang dino Senin itu. Apa? Jebule Pak Ustad, kos-kosan kula niku pokoke sing rong kamar niku kula jengge sedekah. Nah, nek payu, nek mboten payu nggih leren sih Pak Ustad, mboten napa-napa. Nah, anggere entuk bayaran kokos niku langsung didum ibu-ibu nih. Nah, tidak tahu kita ternyata adalah uang kos-kosan. Sedekah ki terus. Nah, Pak Ustad nih kosnya sepi, kula mboten mangkat. Nah, tetep mangkat aku yang ngono niku. Nah, ojo ora mangkat. Tetap mangkat terus itu kan. Gini kalau sehat kalau mangkat. Nah, inilah satu contoh yang baik. Nek ora iso sedekah kos-kosan sak kamar, asile sedekah. Kemudian berikutnya apa? Datang lagi Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab ini. Ya Rasulullah, bondo kula sing kula tersani niku adalah budak perempuan saya dari Romawi. Wayu nyenengke sumeh sregep. Semok dari Pak Woto niku. Okay. Terus niku kula bebasi mawon. Kula bebasi dadi merdeka. Nah, nek mboten sing ngersake ngepek bojo ajeng kula tarik, ajeng kula nikahi kula dadekne permaisuri. Itu namanya ngangkat derajat. Nek ora iso, kita punika ibarate berbuat yang lebih ngangkat sithik derajate wong. Ngundai gajine wong. Nah, gandeng jam wis mundhak do mulih kabeh. Saiki mulai bareng-bareng. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.